panjatkan puji dan syukur terhadap Allah yang melambungkan nikmat Islam, nikmat iman, kita bisa bertemu pada malam hari ini untuk berdiskusi. Dan salawat dan salam kita panjatkan juga pada junjungan kita bagi Muhammad SAW pada kaum muslimin. Baik teman-teman sekalian, pekan ini kita ketemu lagi, bulan Agustus kita ketemu lagi dalam diskusi offline, bedah ideologi. Seperti yang host tadi sampaikan, tema yang kita angkat adalah bayang-bayang semu, kemerdekaan semu di balik bayang neolib dan neoliberalisme. Kenapa ini perlu kita angkat? Karena tadi seperti kita mau mereka ulang makna daripada kemerdekaan itu sendiri. Karena kemerdekaan itu yang dipahami dari kita kecil sampai kita besar, maknanya adalah terbebas dari penjajahan fisik, terbebas dari kolonial. Ya, itu hanya sebatas itu. Namun ada yang lebih hakiki itu, maka kita coba mengangkat ini, menjelaskan kepada teman-teman semua, pada generasi muda Islam, bahwa kemerdekaan itu sebagaimana yang nanti disampaikan juga di dalam makalah ini, yaitu ketika Panglima Rustum ya dengan Aminan Wafas, apa jawaban beliau ketika ditanyakan tentang mengapa mereka mendatangi Persia, yaitu guna membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia menjadi penghambaan hanya semata-mata kepada Allah SWT. Nah, kalau definisi ini diambil, maka makna kemerdekaan ini yang kita pahami sekarang sudah tepatkah atau belum? Dan faktanya saat ini kita lihat juga tadi sudah disampaikan, wilayah Indonesia itu sangat luas ya, dari Aceh sampai Papua. Bahkan kalau kita mengacu kepada wilayah Islam itu lebih luas lagi, dari Maroko sampai Merauke. Nah, semua negara-negara itu, semua wilayah itu memaknai merdeka seperti yang sama yang kita maknai tadi ini, bebas dari kolonial. Tetapi mereka lupa sebagai kaum muslimin makna merdeka itu adalah apa? Nah, ini seperti yang disampaikan Panglima Aminan Wafas. Nah, ini yang coba kita pantik ke hadapan generasi muda kaum muslimin, melihat fakta sekarang. Setelah bebas dari kolonial, penjajahan fisik, berubah menjadi penjajahan ideologi. Nah, ini juga harus kita jelaskan kepada kaum muslimin, generasi muda kaum muslimin, bahwa kita harus membebaskan diri kita dari ideologi-ideologi yang tujuannya itu sebetulnya adalah menghambakan diri kepada manusia. Nah, kita coba kembalikan kepada menghambakan diri kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini mendapat pemahaman baru bagi teman-teman semua. Dan saya juga berharap terjadi dialog, diskusi yang interaktif. Jadi kalau teman-teman kurang mengerti, silakan berdiskusi, silakan bertanya, agar terjadi diskusi yang hangat, mengerti maksud dari tujuan dari makalah ini, tidak memperpanjang. Sebagai kata pembuka, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yansan atas sambutannya. Jika mau nanti mungkin juga ntar ada kawan-kawan lain yang datang yang mau juga masuk pada bicaranya. Kita akan ada sesi dulu pemantik menyampaikan materi, lalu nanti kita coba gulirkan ide ke teman-teman. Silakan bisa dibantah atau dibantah, bisa ditanyakan juga bisa ya, macam-macam itu pokoknya. Kepada Pak Alex Cipta Yoga waktu menurut kami berikan. Oke, syukran jazakallah khairan. Alhamdulillah semua
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli man minna. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa bihamdihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa bi sabri sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusdi wa ismi min syarri nafs. Oke, syukran. Kayaknya diskusi kali ini diskusi yang akan saya sampaikan adalah lumayan berat. Tapi kalau kita bisa mengikuti diskusi ini, kita akan melihat fakta-fakta asik yang terjadi di sekitar hidup kita, gitu ya. Pertanyaan sederhananya, sudahkah kita merdeka? Ini pertanyaan kritis yang harus ada di tengah masyarakat. Kalau mereka merasa merdeka, berarti mereka merasa tidak ada masalah, ya kan? Karena mereka sudah menganggap bahwa ya kita merdeka. Tapi ketika mereka mengatakan belum, maka akan timbul pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan belum? Gitu. Apa yang jadi faktor kenapa dikatakan belum merdeka? Maka akan ada tuntutan berpikir. Maka akan ada tuntutan berpikir di dalam dirinya untuk mencari jawaban terkait apa itu merdeka. Oke, ada yang tahu apa itu merdeka? Bebas. Bebas? Bebas dari apa maknanya? Dari jajahan secara fisik maupun material lainnya. Oke. Yang dikatakan merdeka adalah keadaan di mana suatu bangsa terlepas daripada pengaruh intervensi negara-negara asing yang mencoba mengambil alih kepemilikan negara tersebut. Itu definisi merdeka. Pertanyaannya, apakah kita sudah sesuai dengan definisi tersebut? Apakah keadaan kita sudah sesuai dengan definisi merdeka seperti itu? Ya, mungkin akan ada yang mengatakan sudah kok, oh kita nggak ada dijajah. Oh, jadi pertanyaan baru lagi. Teman-teman ngerasa nggak? Bagaimana bentuk penjajahan itu? Kita harus tahu ya, apakah penjajahan selama 350 tahun yang dilakukan oleh Belanda itu seperti sekarang atau tidak? Ternyata faktanya, di masa Belanda memang kejam, tapi apa yang terjadi polanya juga sama. Masyarakat hidup seperti manusia normal, mereka makan, mereka tumbuh, hanya hak-haknya yang dibatasi. Hak sekolah atau pendidikan, benar tidak? Hak dipaksa untuk kerja dengan upah minimal. Bahkan kalau ada fakta terbaru kayak Jenderal Raffles telah memberikan gaji, Raffles memberikan gaji, lalu gajinya itu selama sebanyak 3.000 ringgit dikorupsi oleh para bupati, sampai akhirnya mereka para pekerja tidak mendapatkan hak kerja, hak hasil kerja mereka atau gaji. Ya. Artinya, kalau kita dikatakan baik pola di masa lalu atau pola sama sekarang sama, hanya yang membedakan di masa lalu itu mengangkat senjata, kalau sekarang tidak mengangkat senjata. Ini adalah salah satu pola yang terjadi. Maka saya sampaikan ada gambaran terkait tipologi penjajahan atau gambaran bagaimana hal yang terjadi dalam proses penjajahan. Penjajahan itu ada dua. Yang pertama ada invasi militer, dan kedua ada penjajahan yang tidak langsung. Ketika bicara masalah penjajahan dengan invasi militer, itu yang terjadi pada zaman VOC, yang dimana para penjajah itu mengangkat senjata untuk menekan rakyat dan menuruti aturan yang dibuat oleh penjajah. Kalau yang sekarang penjajahan secara tidak langsung. Nah, pertanyaannya, penjajahan secara tidak langsung itu apa yang dimainkan oleh para penjajah dan siapa penjajahnya? Ini adalah satu hal yang harus dipahami agar kita tahu. Kalau keadaan kita nggak baik-baik saja, maka kita harus tahu apa penyebab kita yang tidak baik
baik saja, keadaannya kan baik-baik, tapi apa yang menjadi penyebabnya? Ibarat begini, ada orang sakit. Kalau orang itu sakit, tapi dia nggak tahu penyakitnya, dia tahu nggak cara menyembuhkannya? Tidak, maka dia datang ke orang yang ahli, yaitu para dokter. Ketika dokter menjelaskan, bapak kena kanker sel darah merah atau ya leukemia, kita anggap leukemia. Bapak kena kanker leukemia stadium 4, maka bapak akan mengalami bla 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 ini kan. Maka orang yang sakit tadi tahu apa yang menjadi penyakitnya. Nah, dari sini kita bisa mematok atau bisa memberikan gambaran mana yang menjadi pasien, mana yang menjadi seorang dokter. Ketika kita bicara masalah pasien, maka pasien itu adalah masyarakat yang tidak tahu keadaan mereka atau mereka tidak tahu masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Lalu siapa yang menjadi dokter? Dokter itu adalah para ahli atau intelektual atau yang biasa disebut sebagai cendekiawan. Maka para intelektual di sini harus ada. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa dalam keadaan ini kita ada masalah. Gak aneh. Kabar terbaru tadi bahwa seluruh dosen di ilmu sosial politik merasa bermasalah untuk menyampaikan demokrasi. Kenapa? Karena fakta demokrasi dengan fakta pengaplikasian demokrasi sekarang sudah tidak sesuai. Maka ini adalah gambaran masalah. Oke, balik. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana gambaran terkait yang akan kita bahas ini, neoliberalisme. Kenapa ada neoliberalisme dan apa itu neoliberalisme? Oke, sederhananya, neo itu artinya baru, liberalisme adalah pemahaman bebas. Ini sederhananya ketika kita mendefinisikan apa itu neoliberalisme. Ini suatu hal yang baru, benar. Neoliberalisme adalah hal yang baru. Baru itu pada tahun kapan? Ketika Milton Friedman itu mengukuhkan salah satu konsep kebebasan pasar di tahun 1965. Nah, berarti kalau kita katakan liberalisme, karena ini adalah konsep neoliberalisme, berarti kan konsep asas dasarnya adalah liberalisme. Liberalisme itu, kalau teman-teman mau tahu, jauh sebelum penjajahan sudah ada. Pada saat kapan? Pada saat revolusi kembar, yang dimana ada revolusi Prancis yang standar atau semboyan terkenalnya adalah liberté, égalité, fraternité. Yang kedua, revolusi industri. Disitulah asal muasal liberalisme. Tujuan dari liberalisme adalah membangun. Jadi ketika kita bicara liberalisme, maka kita akan mengacu pada sosok yang terkenal, yaitu siapa? Adam Smith. Nah, Adam Smith itu menggambarkan konsep liberalisme yang nanti akan berevolusi berubah menjadi kapitalisme adalah keadaan yang dimana kemerdekaan politik yang terjadi di tengah masyarakat itu didasari oleh kemerdekaan pasar tanpa adanya intervensi pemerintah. Ingat, berarti pasar itu tidak boleh ada campur tangan pemerintah. Ini syarat. Makanya kalau kita bicara masalah liberalisme, liberalisme yang diusung oleh Adam Smith itu hanya membatasi kebebasan ekonomi di level negara. Ingat, di level negara. Tapi faktanya yang terjadi, liberalisme itu sudah berubah menjadi yang disebut neoliberalisme. Skala cakupan daripada pengaruh nilai ekonomi dan politik atau kemerdekaan politik yang diambil dari jalur ekonomi itu diambil secara global. Berarti ada pengaruh intervensi negara asing. Maka ini yang akan disebut adanya imperialisme atau penjajahan. Tapi karena ini adalah gaya baru, maka disebutnya neo-imperialisme. Di sini kita baru akan memahami struktural yang jelas apa itu neoliberalisme dan apa itu neo-imperialisme. Neoliberalisme sederhananya adalah keadaan yang dimana kebebasan politik,
kemerdekaan individu itu didasari oleh kebebasan politik yang dicapai melewati kebebasan ekonomi untuk mendapati hak individu. Jadi pada patokannya, konsepsi individu atau kepemilikan individu itu menjadikan prioritas di tengah pasar. Lalu apa yang akan dilakukan? Orang-orang yang mengambil atau negara-negara yang mengambil konsep atau yang dipenetrasi. Ngerti apa yang maksudnya penetrasi? Penetrasi itu disuntik secara paksa terkait masalah konsep ideologi. Maka negara-negara yang diberikan penetrasi terkait masalah neoliberalisme ini, maka dia akan bergerak membuat sekumpulan kebijakan yang dimana kebijakan ini akan mendukung swasta atau pasar individu supaya dia bergerak bebas tanpa adanya intervensi pemerintah. Maka kerja pemerintah hanya berfokus untuk menempatkan kebijakan membantu para individu. Ini sampai sini ya, kebayang ya. Nah, masalahnya ketika kebijakan-kebijakan itu timpang jatuh kepada swasta atau para individu yang kita katakan kapital ini, pemilik modal, maka kebijakan itu akan tidak imbang dengan rakyat. Maka disinilah pola masalah akan terjadi. Gimana dari pola masalahnya? Ketika pasar itu sudah berjalan secara sistematis, maka kebijakan yang akan menopang pasar itu akan menguntungkan para pihak individu atau kapital, para pemilik modal. Nah, para pemilik modal ini mereka tidak akan mementingkan bagaimana kemaslahatan. Yang mereka pikirkan adalah sisi keuntungan yang didapat lewat skala individu. Jadi teman-teman gak usah aneh ketika kita bicara masalah ormas rebutan tambang. Kita gak usah aneh dengan hal seperti itu. Pergusuran atau pengambilan lahan agraria. Itu gak usah aneh terkait masalah itu. Apalagi masalah daripada kebijakan pendidikan yang dikapitalisasi. Itu gak usah aneh ketika mendengar masalah itu. Kenapa? Karena semua akar masalah ini ada di konsep neoliberalisme ini yang diemban oleh negara demokrasi. Pertanyaannya, kenapa harus ada ini? Tujuannya ini untuk menopang negara-negara yang melakukan penetrasi terkait masalah ideologi. Maka di sini ada kepentingan daripada negara-negara adidaya, yaitu siapa? Amerika. Lalu yang kedua ada China. Kita ngomong bagaimana fakta saja. Baik, saya akan sampaikan. Maka dari sini seluruh kumpulan masalah yang terjadi di tengah masyarakat itu benar adanya. Teman-teman jangan aneh. Saya dulu waktu sekolah di SMA, biaya SPP saya cuma 37.000. Itu di luar dana BOS. Kalau ditambah dana BOS maka akan lebih murah lagi. Karena sekolah memberikan bantuan operasional. Oke, sekarang biaya pendidikan berapa? Kalau kita bicara sekolah swasta, mungkin bisa nyampe 600-700 ribu. Kalau yang sekolah negeri, oke, kebijakan terbaru terkait pendidikan sekarang adalah bagaimana mengikuti sistem perkuliahan atau universitas, yang dimana kuantiti penerimaan lewat jalur prestasi itu hanya 10%, sisanya mengikuti jalur mandiri. Ini di tingkat SMA. Artinya kalau mengikuti jalur mandiri berarti ada booking sheet. Peluang booking sheet ini hanya akan memberikan efek kepada para orang-orang yang memiliki harta berlebih untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana untuk yang tidak? Gimana mereka dapat hak sekolah? Maka juga jangan aneh, sekolah-sekolah yang dimasuki oleh masyarakat berkebutuhan ekonomi yang berkebutuhan kurang ini, mereka akan mendapati tempat sekolah yang dikatakan infrastrukturnya dan kelengkapan sekolahnya tidak layak. Oh, jangan salah. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi jangan berharap gaji guru juga besar.
Ketika saya mendapati informasi terkait di daerah timur, entah daerah Bima, entah di daerah yang lain, masalah terkait neoliberalisme ini memberikan efek kepada para guru. Kebaikan para guru itu mendapatkan upah daripada gaji honorer sebanyak 500.000 per bulan. Padahal guru itu jam terbangnya untuk ngajar juga tinggi. Ini masalah. Maka yang terjadi perhatian, kapitalisasinya dilakukan di pihak mana? Kapitalisasi itu dilakukan ketika memberikan nilai komersialisasi dalam nilai pendidikan, yang nanti nilai komersialisasi ini akan dipegang oleh seorang individu yang mengelola sekolah. Ini masalah. Kita lihat agraria. Jangan aneh, ketika kita melihat kasus Rempang, ingat kasus Rempang? Itu kasus yang luar biasa dengan bagian di mana ruang hidup suatu masyarakat dirampas. Ruang hidup yang dimiliki oleh masyarakat itu dirampas. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa? Kenapa? Karena ada yang namanya aturan atau kebijakan. Kebijakan itu, ingat, sistem aturan atau kebijakan itu menuntut gerakan secara paksa yang dimana masyarakat harus stamina atau tunduk pada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah pemerintah akan menilai? Kalau misalnya negara ini memang bicara loyalitas secara demokratis atau loyalitas terhadap demokrasi yang tinggi, maka kita harus sama-sama memahami bahwa demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi faktanya, apakah masalah Rempang itu untuk rakyat? Kalau untuk rakyat, maka kebijakan itu harusnya menguntungkan rakyat. Seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa kebijakan ini ketika dia menyimpang memihak pada salah satu sisi, ini akan memberikan ketidakadilan di sisi yang lain. Ini adalah satu bentuk kausalitas yang akan terjadi ketika kebijakan itu tidak sesuai dengan apa yang diletakkan pada masalahnya. Dan ini yang tidak pernah masyarakat sadari. Nah, lantas bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Balik. Karena masalah ini sifatnya ideologis atau sifatnya ini mendasar, maka kita juga harus memahami bahwa masalah ini juga harus dituntaskan lewat solusi yang mendasar pula. Kalau kita lihat, apakah solusi-solusi yang telah dibangun, apakah melewati azas mendasar yang dijadikan sandaran dalam kehidupan manusia atau yang dikatakan ideologi? Jawabannya tidak. Karena masalah ini dinilai bukan masalah ideologis, tapi masalah teknis. Ketika ini adalah masalah teknis, maka peluang yang terjadi adalah tambal sulam. Karena dia hanya menutup masalah teknis dan membuka lubang masalah baru. Saya itu cukup terkejut ketika ada di sidang rapat MPR, ada seorang menteri menyampaikan kalimat seperti ini. Kalau bisa, bayangin ya seorang menteri ngomong gitu. Kalau bisa, universitas itu mandiri. Jangan dikit-dikit minta nilai anggaran dari pemerintah. Buat misalnya, ketika wisuda, tarik harga wisuda setinggi-tingginya. Lalu buat kartu undangan dengan biaya yang mahal, agar dia punya biaya operasional. Loh, sebenarnya yang menjadi patokan pertanyaan, pendidikan kita itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab individu atau tanggung jawab negara? Kalau tanggung jawab individu, maka ini yang akan saya katakan neoliberalisme. Karena neoliberalisme menuntut terjadinya kemerdekaan di level individu. Artinya merdeka itu adalah tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab pemerintah. Ini masalah lagi. Maka saya akan sampaikan, ketika kita memikirkan solusi ini, berarti kita juga harus memahami solusi mendasar atau alternatif ideologi lain. Siapa yang akan mau kita ambil? Ada dua selain daripada liberalisme ini yang diambil atau yang diadopsi oleh para kapitalis atau kapitalisme, yaitu sosialisme dan kedua Islam. Pertanyaannya, kenapa harus sosialisme? Sosialisme sudah menjadi bukti bahwa bergerak secara pengaruh nilai ekonomi
dalam skala negara dan mengatur masyarakatnya dalam konsep sosialisme itu sendiri. Yang dimana semua segala struktural daripada konsep sosialisme ini dibuat komunal, dibuat secara bersama. Faktanya berhasil? Jawaban saya tidak. Ketika kita memahami sifat daripada nilai komunis atau sosialisme komunis secara politik seperti yang dilakukan oleh Uni Soviet, gagal. Saya katakan gagal. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang sosialis atau komunis yang mengemban, dia akan memiliki hasrat yang seperti yang disampaikan oleh Adam Smith untuk menguasai. Hasrat menguasai ini secara tidak langsung akan membangun nilai-nilai eksploitasi yang akan dilakukan oleh mereka kepada rakyat. Dan itu yang dilakukan oleh Stalin sampai Nikita Khrushchev di Uni Soviet. Maka disitulah titik hancurnya juga Uni Soviet. Sederhananya, sosial komunis pada akhirnya akan menjelma menjadi kapitalis yang lebih kejam karena ada nilai tirani di dalamnya. Tapi ketika kita melihat bagaimana yang kedua, alternatif lain yaitu Islam sebagai sumber sandaran hidup ini menekankan nilai-nilai dasar tanggung jawab kepada para pihak yang menjalaninya. Artinya nggak? Nilai-nilai tanggung jawab. Dan ini atas kesadaran individu. Dan nilai tanggung jawab ini juga sudah dipastikan tiap pos masing-masing. Contoh, seperti bagaimana dalam Islam, pendidikan, ingat ya, pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tuh, kok bisa? Iya, saya akan ambil contoh bagaimana gaji guru di masa kehilafahan di mana di bawah sistem pemerintahan Islam. Gaji guru paling kecil di masanya Umar bin Abdul Aziz, ingat, paling kecil di masa Umar bin Abdul Aziz adalah 60 dinar. 60 dinar. Satu dinar itu adalah satu harga kambing, berarti sekitar 2,5 juta. 60 dikali 2,5 juta, sekitar hampir 80 juta. Gaji guru paling murah. Dan itu seluruhnya disandarkan oleh biaya operasional negara. Berarti bukan tanggung jawab individu, jelas. Ketika kita bicara juga sekolah swasta, di masa itu juga ada sekolah swasta. Tapi ingat, standar sekolah negeri yang dikelola oleh negara itu memiliki fasilitas terbaik di antara yang terbaik. Maka pilihan daripada sekolah yang dikelola oleh negara itu menjadi solusi lebih baik dibandingkan dia harus mengambil solusi memilih sekolah swasta. Dan yang kedua harus dipahami oleh teman-teman, biaya gratis karena yang menanggung negara. Itu dari sektor pendidikan. Yang kedua, sektor kesehatan. Itu juga menjadi tanggung jawab negara. Tidak bisa dilepaskan atau dikembalikan pada individu. Ketika bicara masalah kesehatan, negara punya kewajiban untuk sampai di level gratis. Kalau tidak, harus dengan biaya murah, dengan biaya operasional yang ditanggung oleh pemerintah secara tinggi. Karena itu adalah bagian alokasi daripada kewajiban negara. Dan ini bagian tanggung jawab. Ketika ini tidak dijalankan, maka ini akan jatuh pada pelanggaran syar'i yang memang sudah ditetapkan oleh syariat. Maka di sini seseorang yang akan melanggar maka akan dibebankan hukum. Dan disinilah peran pemerintah untuk menindak orang-orang tersebut. Kalau sekarang tidak mungkin, karena bagaimanapun pemerintah dan para oknum mereka bekerja sama. Oke, kalau ini pembahasan seperti itu, sisanya kita akan lanjut ke sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih juga atas pelantikannya ya. Semoga sedikit terbakar dan ada diskusi-diskusi baru yang bisa kita bahas ya pada malam hari ini gitu. Ya, tadi ya poinnya adalah terkait tadi ya kemerdekaan dan itu apa kan awal terkait ada hak-hak ya, ada hak-hak yang terbatasi atau hilang. Tadi terkait neoliberalisme dan neoliberalisme, dan tadi ya bagaimana Islam dan kemerdekaan itu sendiri.
Mungkin gitu dari kawan-kawan, mungkin di bulan yang sangat merdeka ini dan juga jiwa-jiwa kalian yang sangat merdeka, apakah kalian merasa jiwa kalian merdeka? Ya silakan bertanya. Di sini merdeka saja untuk bertanya. Free to ask. Mereka bertanya atau tidak? Iya silakan. Tidak, tanya. Dia nyaut. Tadi Pak Yansen sempat mention Pak yang terkait tadi saat bin Abi Waqqas membebaskan dari belenggu dari penghambaan kepada Tuhan. Nah ini neoliberalisme ini penghambaan kepada manusia ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum ada diskusi. Oke, ini kenapa saya mencatut kalimat saat bin Abi Waqqas ketika bertemu dengan Panglima Rustum. Waktu itu Panglima Rustum itu statusnya jenderal. Kisahnya kurang lebih Panglima Rustum itu bertanya ke saat bin Abi Waqqas. Pertanyaannya itu sederhana. Kenapa kalian kok rela untuk melakukan jihad sampai harus mengorbankan nyawa kalian? Jawaban saat bin Abi Waqqas itu sederhana. Pada saat itu dia cuma menjawab, ini karena perintah Allah. Lalu ditanya, saking menariknya, lalu bagaimana Islam itu? Lalu bagaimana kemerdekaan yang diberikan oleh Islam? Jawaban saat bin Abi Waqqas saya kutip, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kami untuk membebaskan manusia. Yang dibebaskan dari manusia itu apa? Yang dibebaskan itu adalah penghambaan dirinya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat daripada penghambaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus dilihat, ini sifatnya universal, tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada sisi material. Maka saat bin Abi Waqqas sudah melanjutkan bahwa melepas belenggu duniawi menuju dunia bebas dan dari agama yang sesat dan menjadi keadilan Islam. Di sini kita akan memahami bahwa Islam menilai konsep merdeka itu bukan terbebas daripada intervensi negara asing, tapi yang Islam lakukan lebih dari itu. Merdeka di mata Islam adalah pembebasan diri daripada belenggu-belenggu yang mengikat secara sifat-sifat duniawi daripada sosok individu. Artinya gimana? Artinya seseorang itu terlepas dari bagaimana keadaannya, dia tidak melihat sisi duniawi, tapi dia merasa cukup ketika dia bisa menghamba kepada Tuhannya atau zat yang menciptakannya, atau kholiknya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah standar dasar yang menjadikan bahwa Islam tidak melihat bahwa itu adalah bagian daripada penjajahan. Loh, tapi kan ada jihad. Jihad itu kan seolah-olah memaksa seseorang agar mereka menerima Islam. Oh, tidak kok. Itu tidak terlihat memaksa. Memang saya katakan terjadi distorsi kebenaran di dalamnya. Kenapa terjadi distorsi kebenaran? Karena melihat fakta perang, seolah-olah perang itu adalah satu keadaan yang memaksa untuk kita menguasai wilayah. Benar? Benar. Tapi ingat, kita juga harus memahami konsekuensi perang. Konsekuensi perang adalah ketika kalah, maka wilayah daripada pihak yang kalah akan dikelola dan akan diambil alih oleh pihak yang menang. Loh, tapi kan fakta itu kan seperti bagaimana fakta penjajahan. Benar? Imperialisme. Ya. Tapi ingat, yang dilakukan oleh Islam tidak memaksa. Karena Allah sendiri mention di dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Berarti konsepsi yang dilakukan Islam itu bukan konsepsi yang memaksa. Konsepsi Islam itu yang pertama jelas menawarkan dulu kepada para pemimpinnya untuk masuk Islam. Tujuannya untuk apa? Tujuan ketika pemimpin itu masuk Islam, mereka akan membuka pintu supaya masyarakat di wilayah tersebut bisa mengenal Islam dan bisa tersampai dakwah Islam di dalamnya. Perkara individu mau masuk atau enggak itu urusan nanti. Yang penting aktivitas dakwah di wilayah tersebut masuk. Ketika pemimpin mereka menolak, maka harus dilakukan apa? Negosiasi ulang kita, yaitu melakukan pembayaran jizyah, yang dimana negara itu akan menjadi negara bagian daulah, yang nanti pada akhirnya akan diurus oleh daulah dengan hak yang sama seperti bagaimana masyarakat daulah. Oh,
berarti bayar jizya upeti itu kan bagian dari paksaan. Saya katakan tidak. Kenapa? Ketika memang wilayah kafir atau wilayah yang di luar Islam itu wilayah tersebut akan menggunakan biaya operasional, maka akan saya katakan biaya operasional itu akan diambil dari mana? Gak mungkin daripada kas daulah, tapi kas mereka yang dibayar lewat jizya atau upeti. Jadi upeti itu akan dikelola untuk membayar kebutuhan mereka juga. Itu harus dipahami. Yang ketiga, ketika masih tidak menginginkan hak tersebut, berarti pemimpin itu menutup segala pintu agar cahaya Islam masuk ke wilayah itu. Maka kita tawarkan mereka perang. Itu adalah tawaran terakhir. Ketika kita menawarkan perang, pemimpin itu punya waktu untuk memikirkan apakah lanjut perang atau tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak pilih opsi 1 atau opsi 2. Ketika tidak mau ngambil opsi 1, 2, berarti tidak satu-satunya perang. Dan perang itu tidak boleh langsung dadakan. Yang namanya perang itu ada namanya konsekuensi waktu yang dipersiapkan. Karena setiap masing-masing negara juga butuh waktu mempersiapkan pasukan. Itu bukan penjajahan, itu namanya fair to fair dalam negosiasi. Ini harus dipahami. Dan itu juga ada bagian konsekuensi lagi. Ketika kalah, ya wajar wilayahnya diambil. Seperti bagaimana Perang Dunia Pertama. Ketika Perang Dunia Pertama, wilayah Daulah atau Utsmani kalah, kan diambil. Maka saya akan katakan, sifat jihad itu jelas tidak sama dengan imperialisme atau penjajahan. Karena tuntutan daripada imperialisme adalah menguasai dan memonopoli. Sedangkan yang dilakukan oleh Daulah dalam jihad menunjukkan bagaimana Islam dan mengelola wilayah nanti, wilayah lain itu dengan syariat Islam. Karena apa? Karena patokan seorang muslim adalah syariat. Karena syariat itu adalah agama buat seorang muslim. Kurang lebih seperti itu. Maka di sini saya akan sampaikan bahwa tuntutan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membebaskan belenggu. Karena setiap manusia Tuhan adalah makhluk ciptaan Allah yang dimana mereka punya hak untuk mengenal fitrahnya, yaitu Islam. Kok bisa dikatakan fitrah? Kita harus ingat bagaimana kalimat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan fitrah seorang anak. Kata Rasulullah, kullu auladi yauladu ala fitrati. Sesungguhnya bayi yang lahir itu dalam posisi Islam atau posisi fitrah. Sampai orang kedua, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Oke, biasanya saya tambah liberalis, sosialis, ateis, komunis, dan sebagainya. Itu juga pengaruh orang tua. Tapi untuk bisa mengembalikan mereka, itu harus dilakukan aktivitas yang namanya dakwah sebagai seorang muslim. Perkara mereka mau atau tidak itu kembali kepada individunya. Ketika dia sepakat ya monggo, ketika nggak sepakat juga nggak jadi masalah. Itu adalah konsepsi yang lumrah di tengah sosial masyarakat. Oke, saya kembalikan kepada Kang. Iya, terima kasih. Memang ya menarik ya tadi yang disampaikan itu juga tadi. Ya kalau kita lihat perkembangan masa-masa ini kan, masa-masa kalau lihat dulu kan, zaman dulu negara itu dikuasai oleh segelintir orang kan ya. Ada sistem monarki dan ada kerajaan di situ, ada kekuasaan yang dipimpin para aristokrat. Itu hak masyarakat hilang tuh. Terus merdeka, ada revolusi ya. Revolusi pengen merdeka, pas dapat revolusi ada penjajahan baru lagi gitu. Gitu ya. Jadi siklus macam ada siklus seperti itu. Dia nggak pernah berhenti gitu ya. Ini tadi ya, penghambaan manusia kepada manusia lain, penjajahan yang disebut sebagai ini. Ya mungkin kawan-kawan ada yang ingin diskusi lagi gitu ya. Memanaskan suasana asik. Ngantuk banget. Betul. Oh ada dua nih, sebenarnya ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya cukup straightforward aja Pak. Kita sudah membahas tentang neoliberalisme, kemudian juga secara global mungkin apa ya, solusinya itu sebenarnya udah jelas gitu. Kita
sudah tahu apa solusinya sebenarnya. Cuman bagaimana? Mungkin kita dari skala kecil dulu, Pak. Gimana dari individu kita tuh melawan si neoliberalisme ini? Karena kan jelas skalanya global dan jelas ya negara kita juga ada di bawah naungan itu. Nah, secara mungkin dari personal atau mungkin dari grup-grup kecil itu gimana sih Pak cara melawan hal tersebut? Ya, ya sama-sama ya, kalau kita melawan lawan aja. Nanti kita bentuk pemerintahan baru, kita jajah lagi kok. Ini cara menjalankan peradaban. Ya, salah. Oke, karena tahu ini masalah. Tapi bagaimana cara kita sebagai individu untuk menginginkan perubahan yang terjadi? Jelas ini masalahnya adalah masalah yang harus kita pikirkan secara revolusioner. Kenapa revolusioner? Karena pemikiran terkait masalah revolusioner ini harus ada di tengah masyarakat untuk bisa membangun satu solusi yang sifatnya permanen, bukan solusi yang sifatnya sementara atau menimbulkan masalah baru. Itu kan bukan solusi namanya, kan ya? Ya. Maka di sini kita harus memahami bahwa ada hal yang harus kita sadari. Apa? Apakah kita sebagai individu kuat melawan arus sistem yang sedang bergerak? Saya ngambil contoh begini. Kalau misalnya kita lagi ada di tengah banjir bandang, kayak banjir bandang, lalu kita mencoba untuk menerobos banjir bandang, apa yang akan terjadi? Ya, hanyut. Kita akan hanyut atau kita yang akan hancur, minimal ya paling patah-patah tulang lah ya. Oke. Tapi harus dipahami, itu adalah gambaran ketika seorang individu mencoba menerobos sistem. Sedangkan sistem ini seperti arus deras yang memang sudah tidak berjalan otomatis, tidak bisa dihentikan oleh apapun. Maka kita harus punya pemikiran revolusioner. Kalau menerjang arus tidak bisa, maka yang harus kita ambil adalah keluar dari arus, lalu berangkat ke hulu untuk menghentikan badai atau banjir yang ada di hulu sungai. Apakah ketika sudah di hulu sungai itu bisa kita lakukan sendiri? Tetap tidak bisa, maka harus berkelompok. Maka di sini harus ada kelompok-kelompok yang memang bergerak untuk menyadarkan masyarakat yang lain. Nah, itu ada banjir. Gimana cara kita nanganin banjir ini? Masa terus-terusan kita ngantem banjir? Mau sampai kapan? Yang ada kita akan ke bawah arus. Maka kita akan mengajak orang-orang itu untuk bergerak menuju sampai ke hulu, sampai di tengah hulu sebagai pusat daripada masalah ini, baru diselesaikan dengan solusi-solusi yang sudah mereka pikirkan dalam perjalanan mereka. Loh, itu juga yang dilakukan oleh para revolusioner yang pernah ada. Di sini di Indonesia nggak tahu bukan ngomongin Nazi ya. Ketika kita bicara Nazi atau Hitler juga menyadari ada ketidakidealan di tengah masyarakat. Masalahnya apa? Masalahnya di mana pasar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang sifatnya minoritas. Tapi itu sudah berjalan. Lantas apa yang dilakukan oleh Hitler? Hitler itu cuma ngobrol sama teman-temannya di warung kopi, terus ngobrol dan memikirkan gimana membuat arus berubah dan menguntungkan masyarakat Jerman. Lalu dia membuatlah satu partai yang terkenal, yaitu partai Nazi. Yang dimana partai Nazi itu akan bergerak langsung untuk merubah keadaan dan otoritas yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi di masa itu. Apakah pengaruhnya cukup di Jerman? Tidak. Ternyata pengaruhnya meluas sampai ke seluruh Eropa. Itu adalah teknik berpikiran revolusi yang harus dimiliki oleh seorang individu. Kalau itu tidak dimiliki, maka akan ada masalah dalam dirinya. Apa mereka sadari? Oh, kita aman-aman aja. Oh, kita merdeka. Ya, kalau merdeka, masa buat acara kemerdekaan aja harus minta sumbangan? Ya itu kan bukan merdeka namanya. Nah, dan ini harus diingat, salah satu upaya yang kita lakukan juga berpikir secara revolusi yang dilakukan oleh teman-teman beliau. Agar minimal menyadari bahwa ada masalah dan kita juga harus memikirkan
solusi. Dan kita juga harus memikirkan bagaimana langkah yang harus diambil ketika kita sudah memahami solusi yang kita dapat. Karena solusi kalau dipikirkan tanpa dilaksanakan maka bukan solusi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Jadi ya tadi ya, menghentikan di hulu, tapi nggak bisa sendiri ya, harus sama-sama. Dan ini pentingnya kesadaran ya. Apa yang kita lakukan di Gunung ini adalah membangun kesadaran terkait itu ya. Kita memperkenalkan ya neoliberalisme. Oke. Gue dari kawan-kawan lain, silakan ada yang ingin lagi? Oh boleh, enggak, bang. Kenalan dulu atau asik. Oh, dunia. Yes. Ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja kepada Tuhan, salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nama saya Gunawan, saya biasa dipanggil Bun. Langsung kepada pertanyaan saya, mendirik dari penjelasan pemateri yang cukup hebat dalam melihat realitas yang terjadi. Bagaimana kekacauan di negara ini mengenai sistem itu sendiri. Jadi di akhir daripada materi tadi, kakanda pemateri sempat menawarkan soal solusi untuk keadaan yang cukup kompleks, ya, kompleksitas masalah yang ada di negara ini. Jadi menawarkan ada dua tadi. Pertama sosialisme, yang kedua itu menawarkan sistem Islam. Jadi saya menarik di sistem Islam itu sendiri. Jadi saya mau bertanya nih, Bang, ya, melihat dari penjelasan kakanda pemateri mengenai sistem Islam itu, ketika ada kesalahan kemudian harus dihukum dan pokoknya kesempurnaan daripada sistem itu sistem Islam itu sendiri. Nah, itu poinnya. Kemudian pertanyaan saya, siapa yang bisa menjamin bahwa ketika berdirinya, ketika terjadi sistem Islam itu sendiri itu tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi masalah kompleksitas yang terjadi seperti terjadi sekarang ini. Jadi seperti itu, Bang. Jadi jangan sampai sistem yang sempurna pada zaman itu tidak terjadi, tidak seperti terjadi pada zamannya ketika didirikan atau dipasang sistem itu di negara ini sendiri. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa tawaran dari kakanda pemateri tadi bahwa untuk merubah sosial kita perlu untuk berdiskusi atau membangun kelompok-kelompok kemudian menyadarkan. Saya ingat salah satu filsuf pendidikan bahwa untuk membangun gerakan besar itu kita hadirkan diskusi-diskusi kecil semacam ini. Itu Paulo Freire namanya. Jadi mungkin bisa ya ada juga. Mungkin bisa dipaparkan oleh kakanda pemateri mengenai pertanyaan saya. Jangan sampai sistem yang kita bicarakan ini ada bersifat utopis atau hanya pada pikiran itu sendiri. Saya setuju sekali itu sistem diterapkan, ya, supaya tidak ada lagi
kecurangan dan kemiskinan yang ada di negara ini. Jadi sekian dari saya. Bilang bisa bilang, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kakanda atas pertanyaannya. Abang Da mau nih. Ya tadi ya bagaimana tadi ya siapa yang menjamin gitu ya. Siapa yang menjamin tuh. Tapi memang poinnya itu sih ketika kita mengajukan satu konsep ya kan gitu kan Abang Da Yoga ketika kita mengajukan satu konsep jangan hanya berhenti di utopia gitu kan, jangan hanya berhenti di konsep karena konsep itu bisa jadi nggak dilaksanakan gitu. Jadi jaminan pelaksanaan konsep itu apa gitu, itu loh Abang Da, silakan. Oke, jaminan ya. Yang menjamin pertama Allah Subhanahu Wa Taala disuruh, Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala. Kok harus Allah? Oh ya, karena Allah yang menyampaikan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama ya. Oke. Tapi begini, yang namanya sistem itu adalah satu keadaan yang memang sudah dituntut otomatis tinggal melaksanakan. Berarti kan manusia tinggal menjalankan saja. Tapi ada nggak peluang error di tengah manusia? Ada. Ya, kalau begitu yang salah orang yang menjalankan atau sistemnya? Orangnya. Nah, kalau orangnya normal nggak? Pertanyaannya, kalau orangnya normal nggak? Kembali ya, kalau misalnya sistemnya udah bagus, lalu yang menjalankan kan manusia nih, berarti orang-orangnya. Ketika orang-orangnya bermasalah, yang salah sistemnya atau orangnya? Orangnya. Kalau orangnya salah, itu hal yang normal nggak? Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Benar ya? Oke. Tapi begini, kita harus juga memahami secara struktural sistem itu juga harus kita pahami. Apakah struktural sistem itu sifatnya bisa diotak-atik atau tidak? Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya sistem itu diotak-atik, berarti kan kepentingan manusia itu bisa memberikan intervensi atau pengaruh di tengah jalannya sistem. Otomatis sistem yang tujuannya baik bisa berubah. Bisa? Bisa. Oke, kita bicara masalah sekarang fakta ya. Demokrasi. Demokrasi baik ya? Oke, kita bicara objektif baik, di mana memberikan hak kekuasaan di tengah rakyat, diberikan ruang negosiasi untuk menentukan kebijakan rakyat, seolah-olah rakyat yang bisa menentukan keinginan mereka, baik. Oh baik, rakyat bisa menentukan. Saya pengen berapa, saya pengen hidup seperti apa, saya pengen mendapati hak-haknya apa. Demokrasi memberikan ruang seperti itu. Tapi sekarang, apakah faktanya sesuai? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada intervensi daripada tadi, keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu, dan itu menjatuhkan kesimpangan. Nah, sekarang apakah dalam Islam itu bisa terjadi? Pertanyaannya, apakah dalam Islam itu bisa terjadi? Ketika Allah menetapkan, misalnya ya, tambang. Saya ambil contoh, tambang. Dalilnya jelas, kata Rasulullah, manusia berserikat terkait 3, api, air, dan ladang gembala. Ini dalilnya, berarti yang namanya api atau tambang itu hak kepemilikannya milik manusia. Berarti manusia itu adalah umat. Oke, berarti boleh nggak dikuasai individu? Boleh nggak dikuasai individu? Jadi pertanyaan, boleh nggak dikuasai individu? Tidak boleh. Karena penetapan itu sudah untuk umat. Karena Rasulullah yang sudah menetapkan. Oke, sekarang pertanyaan keduanya. Kalau misalnya ada manusia, ada orang mencoba untuk memonopoli tambang, apakah itu sesuai dengan syariat atau melanggar syariat? Oke, melanggar. Kok bisa dibenarkan dalam keadaan sekarang? Karena sistemnya yang sifatnya tidak absolut. Sistemnya tergantung daripada kembali hasrat keinginan. Akhirnya kebijakannya dimonopoli oleh para pemangku kebijakan atau stakeholder, yang berefek kebijakan itu mempengaruhi bagaimana stabilitas jalannya
sistem bermasyarakat. Maka sistem itu harus sifatnya absolut. Yang artinya hak-hak itu sudah diposkan dan tidak bisa berubah seenak jidat. Nah, pertanyaannya, ada nggak peluang nanti akan ada pelanggaran di tengahnya? Ada, tapi ada juga nggak hukuman buat pelanggarnya? Ada juga. Itu sistem berarti sifatnya sudah baku, tidak mungkin berubah. Tapi kalau sekarang, ada nggak pelanggaran yang terjadi? Ada. Tapi pertanyaannya, itu adalah suatu kesalahan atau hal yang dibenarkan? Tergantung kembali kepada perspektif. Alhasil, hukum yang dibentuk oleh perspektif tergantung daripada loyalitas, keinginan atau kemaslahatan. Maka dari sini kita akan dapat satu kesimpulan. Sistem oke, karena sifatnya absolut, tetap dan tidak mungkin berubah. Kalau ada pelanggaran, berarti pelanggarannya individu. Kalau individu, ada nggak sanksi? Bisa nggak ditetapkan sanksi? Dan bisa nggak dia mengelak daripada pelanggaran yang sudah ditetapkan itu? Bisa. Dia bisa nggak dia ngelak? Jawabannya tidak bisa ngelak. Karena penetapan daripada sistem yang berlaku itu ditetapkan kebijakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mereka tidak bisa mengutak-ngutik kebijakan. Tapi kalau dalam demokrasi atau misalnya dalam sosialis, komunis dan sebagainya, melihat kemaslahatan, di mana kemaslahatan itu akan mempengaruhi dorongan untuk merubah kebijakan. Makanya tetap yang akan memberikan jaminan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita sebagai masyarakat bisa nggak menjamin jalannya proses itu dengan benar atau tidak. Kenapa? Ini keuntungannya dalam kalau kita menggunakan Islam. Hukum yang dijalankan oleh stakeholder atau pemangku kebijakan itu akan sama dipahami oleh masyarakat. Kan hukumnya sama-sama syariat. Berarti masyarakat tahu nggak haknya dia dan kewajibannya dia? Tahu. Ketika bicara stakeholder atau pemangku kebijakan, dia tahu hak dan kewajibannya dia? Tahu. Ketika ada pelanggaran, masyarakat tahu nggak? Tahu. Ketika masyarakat juga ada pelanggaran kebijakan, pemerintah tahu nggak? Tahu. Berarti ada keterkaitan antara masyarakat dengan pemangku kebijakan. Tapi kalau sekarang, sebagai ya, kita masyarakat, berapa banyak kita tahu tentang kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Kalau kebijakan itu memang ditunjukkan secara terang-terangan dan kita baca dan kita pahami, berarti cukup untuk kita mengetahui ketika terjadinya pelanggaran. Kalau sekarang, bagaimana bisa kebijakan diketuk palu jam 2 malam di mana masyarakat tidur? Terus apa yang diketahui oleh masyarakat ketika kebijakan itu taunya merugikan masyarakat? Tahu nggak masyarakat? Enggak. Berarti kebijakan ini menguntungkan sepihak. Karena tuntutan daripada pemahaman masyarakat dengan pemahaman masyarakat dan pemahaman stakeholder atau pemangku kebijakan ini sama, yaitu sama-sama syariat, maka tidak mungkin ada yang miskomunikasi. Karena dia tahu kalau pemerintah mengalami pelanggaran, berarti bisa disidak, bisa dituntut oleh masyarakat. Ketika masyarakat yang mengalami permasalahan, maka pemerintah juga punya andil untuk mengontrol dan mengurusi permasalahan tersebut. Karena standar hukumnya sama-sama dipahami. Kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanggapi? Silakan, saya kembalikan ke. Ya, Bang Da, kalau nggak ada yang ditanggapi silakan dulu ya. Jadi memang tapi intinya sih sebenarnya selama kita hidup di dunia ini tidak pernah ada yang bisa menjamin sebenarnya sempurna apa ya suatu sistem dijalankan. Karena memang dalam praktiknya pasti nggak akan pernah ada sempurna. Tapi memang yang harus di pair to pair yang kita bandingkan adalah si ide itu sendiri. Mana benar, mana salah, itu nanti kita bisa tentuin tuh. Oh, ide ini gini nih. Ide ini benarnya karena apa? Aduh itu kan Islam ketemu dengan ideologi lain. Ideologi apa Anda? Ya mungkin ada lagi boleh Bang. Tambahan gitu. Ya Bang ngaduk ya. Oke ya tuh, Mas Egilan enak Mas Egilan. Ya mungkin silakan Bang Arden.
Barusan ya gitu ya, jadi memang luar biasa ya. Balik lagi ke tema kemerdekaan kita ya, jangan lupa kita sedang membahas tentang kemerdekaan. Tadi ya, kemerdekaan yang hakiki, neoliberalisme dan neoliberalisme. Mungkin kawan-kawan sendiri ada pengalaman, pertanyaan mungkin mengenai konsep-konsep neoliberalisme dan neoliberalisme ini. Jelas-jelas ya, kalau kita membandingkan cara-cara peradaban barat untuk menguasai dunia lainnya lewat ini belenggu ekonomi, belenggu baru, belenggu kehidupan gitu. Bang tadi Bang Yoga ngomong soal demokrasi. Demokrasi itu kalau kata orang juga cenderung dipaksakan, terutama kepada negeri-negeri macam kita ini. Jadi demokrasi yang dijalankan tuh nggak pernah sesuai pada kenyataannya. Iya, ilusi. Siapa? Oh, Bang. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan waktu untuk diberikan ini. Perkenalkan, saya Isu. Saya dari mahasiswa pinggiran. Saya mencoba memiliki suatu semacam apa ya, positivisme atau semacam semacam keinginan untuk berharap tentang neoliberalisme dan neoliberalisme ini yang ada di Indonesia. Artinya disebutkan di sini Indonesia itu sebagai negara secara tidak langsung adalah negara non ideologis yang dia itu tidak memiliki suatu platform untuk berideologi. Misal mungkin China punya ideologi dalam pemasaran mereka tentang politik ekonomi mereka, atau nanti Amerika tentang politik militer mereka dan sebagainya, tergantung dari negaranya. Namun saya memiliki sisi positivisme tadi itu adalah mungkin Indonesia ketika dilaksanakan neoliberalisme atau mungkin semacam itu tadi akan mengarah kepada suatu negara yang dia memiliki ciri khas khusus. Jadi biarkan saja, menurut saya apakah harus dihentikan seperti itu? Mungkin saja memang kita mengarah ke decay. Tapi kan dalam piramida, dalam arah decay itu adalah semacam penguraian. Setelah penguraian kan mesti ada peningkatan gitu ya, kalau dalam mikrobial seperti itu. Apakah memang tidak ada arah seperti itu, ataukah memang benar-benar hancur-hancurnya? Terus yang berikutnya terkait dengan solusi tentang Islam. Kita tahu disebutkan tadi oleh Abangda dan dikhawatirkan oleh Kakanda, Islam itu nanti akan memberikan solusi memberikan solusi yang bersifat mutlak lah ya, tidak ada nanti keperluan dan sebagainya, dan bisa dijelaskan secara logis. Jika memang demikian, Islam menjadi solusi, tapi mengapa sampai saat ini Tuhan nama Allah itu tidak menegakkan secara langsung? Yang artinya ini kan suatu kepentingan yang besar. Ibaratnya mungkin pada zaman Rasulullah itu, Rasul itu menjadi nabi itu kan dalam keadaan yang sangat terpuruk zaman jahiliyah. Lalu Nabi datang itu mencoba untuk membenarkan, dalam arti membenahi, maka dihadirkan makanya Rasul di sana. Dan kita di sini, kalaupun sudah rusak seperti ini, kenapa kok tidak Allah jadikan saja negara atau mungkin sistem Islam itu dari dulu sampai sekarang itu agar menjadi dunia ini tidak hancur seperti ini. Mungkin seperti itu POV dari
pandangan yang lain. Ya, terima kasih Baik, begitu atas pertanyaan. Tadi pertama mengenai ini apa Pak? Neoliberalisme sampai imperialisme dibiarin aja dulu nih. Ya. Ini kita jadi negara ini sebenarnya negara punya asing nih. Ya, ini blok cepu nih. Punya siapa? Ya, semua nih, Bogor nih kan punya perusahaan mana gitu kan, dibiarin dulu hancur ya. Terus yang kedua tadi Islam ya salam. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Ini, kalau kita bicara secara positivisme, berarti kan kita melihat ada nggak sih nilai-nilai positif yang terjadi dalam permasalahan supaya kita mempertimbangkan permasalahan tersebut agar kita bisa memutuskan kebijakan solusi yang akan kita ambil. Oke, pertanyaannya begini. Ketika kita melihat fakta terkait neo-imperialisme atau neoliberalisme, sayangnya mereka punya satu kecondongan. Kecondongannya apa? Kecondongannya adalah mementingkan keuntungan kepada para individu yang bermodal. Karena yang bermodal itu punya kekuatan untuk bersaing di tengah pasar. Sedangkan neoliberalisme menjamin kemerdekaan individu lewat jalur ekonomi pasar bebas. Nah, pertanyaannya, di negara berkembang, apakah mampu untuk dilakukan? Kalau negara-negara yang sudah maju, saya rasa dia mampu, seperti bagaimana Jepang, Swiss, Norway, Inggris, ya. Tapi untuk negara-negara berkembang, yang dia secara daripada nilai falas atau valuta asing sendiri itu punya margin minus atau saya katakan hutang. Bagaimana dia akan berkembang dan berusaha untuk struggle? Yang hadir adalah menjadi satu komoditi keuntungan buat yang mereka yang memberikan pinjaman. Ini fakta yang tidak bisa kita elak. Tapi positivismenya ada nggak? Ada. Di mana manusia itu pada akhirnya dituntut supaya bisa bertahan hidup harus struggle dan bisa bersaing di tengah pasar. Berarti ada tuntutan positif nih. Kalau kamu nggak belajar, kalau kamu nggak bisa bersaing di tengah masyarakat, kamu tergusur. Bagus nggak sih? Bagus. Tapi sekarang perbandingannya, nilai positivisme ini dengan nilai tadi nihilisme atau negativisme yang terjadi lebih besar mana? Bisa dijawab sendiri ya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya tetap negara ideologis yang akan memberikan peran terbesar keuntungan dibandingkan dengan sektor negara-negara non-ideologis. Maka jangan aneh, negara seperti Singapura atau Australia atau Brunei atau Malaysia yang dia sistemnya perserikatan Inggris, mereka negara-negara yang mendapati jaminan kehidupan sesuai daripada Inggris, dan kebijakan intervensi dari luar Inggris tidak bisa masuk. Nah, kalau negara non ideologis pada akhirnya bagaimana? Repot. Ketika intervensi Amerika masuk, Cina bisa masuk juga nggak? Loh, kalau dia nggak bisa masuk, berarti makna neoliberalisme terkait pasar bebas yang menguntungkan pihak korporat atau korporasi itu tidak bisa dijalankan. Artinya terjadi kegagalan. Maka kepentingan baik daripada pemilik modal yang sifatnya global, baik dari Amerika dan Cina, gagal untuk bisa menguasai atau membangun pasar di tengah masyarakat Indonesia. Buat mereka, Indonesia itu emas. Kenapa? Kita nggak bicara sumber daya alam aja, sumber daya manusianya konsumtif. Itu jauh lebih menguntungkan buat mereka. Lah, kalau misalnya kita lihat bagaimana negara maju seperti Jepang, apakah bisa diintervensi? Nggak bisa. Ada aturan-aturan jelas di mana pemerintah ketika ingin membangun perusahaan daripada sektor negara asing, membangun perusahaan di negara mereka yang punya kebijakan ketat, mereka nggak akan seenak jidat. Kalau kita balik nggak kepentingan. Pertanyaannya sekarang apakah balance atau pair to pair antara kebijakan pemerintah menetapkan kebijakan untuk masyarakat atau untuk untuk kapitalis? Pada faktanya nggak pair to pair. Dan ini sudah terjadi fakta seperti ini. Nah, maka saya katakan ya inilah masalah. Dan ini menjadi kanker yang sifatnya parah. Dan yang namanya kanker itu solusinya cuma dua. Kalau nggak diangkat, diganti, dimusnahkan secara total.
Kalau misalnya di kedokteran, kanker itu solusinya kalau nggak dioperasi diangkat kankernya supaya menghilangkan kanker, atau diberikan kemo, radiasi supaya dia menyusut dan menghilang dengan sendiri. Pasti hasilnya sama-sama harus dihilangkan karena ini masalah yang sifatnya benar-benar mengakar. Itu kurang lebih untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua, pertanyaannya kalau ini masalah yang mendesak, kalimatnya mendesak, kenapa Allah nggak segera menyelamatkan? Nggak suka-suka Allah lah. Ya kan jawaban yang paling realistis itu. Yang punya hak dan punya kebijakan atas manusia ya Pak? Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti suka-suka Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Tapi begini, kalau misalnya saya buat perumpamaan sederhana, tadi juga Kang Zul ya, Izu ya. Kang Izu itu juga menyampaikan Rasulullah diutus untuk meluruskan atau memperbaiki masyarakat yang secara moralitas carut marut. Pertanyaan saya, tanpa adanya Rasulullah, Allah bisa nggak mengubah mereka menjadi beriman semua? Harusnya tanpa Rasul. Tapi kenapa tidak dilakukan? Ya suka-suka Allah lah. Jawabannya sama ya, suka-suka Allah lah. Oke, tapi kenapa Allah mengutus Rasul? Tujuannya Rasul itu pada akhirnya akan menjadi uswatun hasan. Artinya semua aktivitas yang dilakukan itu akan menjadi contoh manusia yang lain, terutama umat Islam. Tapi apakah ketika Rasulullah berdakwah dan menyampaikan Islam langsung diterima? Kenapa tidak? Karena ada kausalitas yang terjadi di tengah manusia. Dan kausalitas itu harus ditempuh tidak? Harus ditempuh. Nah, pertanyaannya kalau sekarang sama nggak dengan keadaan dulu? Sama. Bedanya cuma kita nggak punya Rasul, karena Rasul sudah wafat. Tapi ada nggak nilai-nilai yang bisa diadopsi untuk kita laksanakan? Ada. Ketika dijalani, maka di sini hanya berlandaskan satu garis merah yang tebal, yaitu apakah kita meyakini atau tidak dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasul kita. Dan Rasul kita hanya memiliki satu alternatif, yaitu dakwah. Maka di sini juga kita harus menentaskan apa itu definisi dakwah. Dakwah itu adalah keadaan di mana informasi yang benar disampaikan dengan argumentasi kuat agar manusia lain memahami nilai-nilai kebenaran sifatnya hakiki. Itu yang disampaikan dengan makna dakwah. Maka dakwah itu pasti sifatnya argumentatif, ada alasan kuat di belakangnya kenapa harus dijalankan dan bukan sifatnya dogmatis. Maka dari sini para pengembang dakwah atau para orang Islam yang mereka melakukan aktivitas dakwah, maka juga harus dituntut untuk bisa menjabarkan, oh ini solusinya seperti ini. Kalau solusinya seperti ini, maka yang akan dihasilkan seperti ini, mengurangi dampaknya seperti ini, dan akan memberikan implikasi atau implifikasi yang baik seperti ini. Kalaupun ada masalah, maka penanggulangannya seperti ini. Oh itu argumentasi. Itu yang disampaikan dengan kata hikmah. Tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Pada akhirnya masyarakat hanya apa sih sistem Islam? Wajar dong bingung dong. Apa sih? Bagaimana sih Islam mengatur tambang? Bagaimana sih Islam menghilangkan riba? Bagaimana Islam itu menghilangkan judi di tengah masyarakat? Kalau cuma kita hanya menyampaikan solusinya saja tanpa bagaimana pelaksanaan secara substansi pelaksanaan itu kita jelaskan, maka tetap bingung mereka. Tapi dengan penjelasan substansi yang kuat itu sebagai asas dasar, maka ini akan memaafkan mereka dan membuat mereka yang akan menyadari apa yang terbaik untuk diri mereka. Pada akhirnya sama seperti bagaimana Madinah, yang dimana masyarakat yang meminta untuk ditegakkannya syariat Islam. Bukan Rasulullah. Rasulullah hanya menawarkan. Ketika di perjanjian di Baiat Aqobah pertama, Rasulullah hanya menawarkan, saya bantu kamu menyelesaikan masalah kalian, tapi jadikan saya pemimpin. Cuma itu saja. Lalu dibaiat oleh 73 orang. Ya, saya akan sepakat. Saya menunjuk engkau jadi pemimpin. Tapi apakah itu sudah tuntas? Tidak. Kausalitas dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Apakah Mus'ab bin Umair itu tidak melakukan dakwah di Yastrib? Diutus Rasulullah datang ke Yastrib sampaikan Islam agar mereka memahami Islam. Seandainya nanti Rasulullah datang, kausalitas sudah terjadi. Yang akhirnya masyarakat yang akan menuntut
dengan sendirinya kebutuhan mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Dan Allah menghendaki hal tersebut. Kenapa? Karena nilai daripada pengaplikasian itu disandari oleh nilai keimanan, bukan nilai keterpaksaan atau kedorongan atau kemaslahatan. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pelaksanaan syariat juga disadari oleh manusia atas kesadaran iman. Bukan, oh karena maslahat untung nih kalau kita menjadi menggunakan sistem Islam, nggak ada. Kayak kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Pak Bos, mau nambahin? Sedikit nambahin. Pertama-tama memang ini adalah satu pemikiran. Jadi memang jawab juga pertanyaan Bang Jul tadi. Pertama-tama jawabannya adalah dilihat dari sisi akidah. Akidah kita mengatakan begini loh, kita punya sistem yang namanya sistem Islam. Maka akidah ini juga mengajarkan kita untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf 96. Seandainya seluruh penduduk negeri beriman dan bertakwa, akan kami berikan barokah dari langit dan dari bumi yang tidak disangka-sangka. Yang kedua adalah contoh dari Rasulullah SAW. Nah, contoh inilah yang coba kita tapaki sekarang. Kita coba rajut kembali gitu. Itu. Sehingga kan sekarang ini kebanyakan kaum muslimin tidak mengerti tentang sistem pemerintahan Islam, tentang ideologi Islam. Karena itulah kami buat bedil. Kami mau tampilkan perbandingan ideologi yang ada di dunia dengan tampilan kami ideologi Islam. Kita adu argumen-argumen ideologi yang buah karya manusia dengan ideologi yang datang dari Sang Pencipta Allah SWT. Nah, dengan keyakinan itu maka terjawab semuanya apa yang kita ragukan. Yang kedua, tadi juga dikatakan kenapa Allah tidak jadikan aja kehidupan yang seperti sebagaimana Rasulullah jadi diutus gitu. Nah, inilah bentuknya pemaaf tadi dari akidah. Kenapa? Kita dituntut untuk mengkondisikan. Allah SWT bukan nggak mampu menjadikan masyarakat itu semuanya beriman, mampu, tetapi itulah nanti ujungnya ada hisab, ya, ada surga dan neraka. Jadi di mana peran kita gitu. Nah, peran kita inilah dalam menjemput tadi amal-amal itu tadi di sini diminta peran kita, peran manusia gitu loh. Jadi ada tadi disampaikan ada kaidah kausalitas gitu ya, ada kaidah kausalitas. Kita menjemput rezeki harus ada kaidah kausalitasnya. Memang rezeki itu udah pasti untuk kita, tapi harus ada kaidah kausalitasnya. Harus ada kita menjemputnya dengan bekerja, bermuamalah dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada kaidah kausalitasnya sehingga nanti mengumpul menjadi amal kita kelak di yaumil hisab. Ada hisab penentuan di yaumil akhir itu di hisab kita. Nah, itu dua poin yang menjadikan kita memilih sesuatu berdasarkan akidah tadi. Disinilah pentingnya diskusi-diskusi seperti ini kita adakan. Kita belajar dari diskusi ideologi termasuk kemerdekaan ini, ya, kemerdekaan Indonesia ini kita nilai juga dari sudut pandang ideologi. Kata Mas tadi, POF-nya itu dari sisi ideologinya, gitu, ya. Oke, gitu ya. Siap. Ya, terima kasih Bang Es. Saya selepas bahasannya. Tapi ada lagi? Bang mau ini lagi? Tanggapan? Ada aja. Bang cengeng ini belum keluar, Bang cengeng. Ada cengeng. Iya, ada tuh Pak. Pak Bos kangen kira-kira. Tambah kurus kelihatannya. Ya pikir aja. Belum capek. Capek kayaknya ini mau pilkada ya. Enggak, atau kita coba kan? Sudah
Masih ini si Pak Min ini. Ya kalau dicuk-cuk aja ya, gitu ya BB. Ya mungkin apa lagi nih yang perlu didiskusikan? Ya boleh lanjut. Nah. Terima kasih atas tanggapan yang menonjol, tidak menjadi oposisi. Tadi saya mencoba positif lagi terkait dengan Indonesia itu sebagai negara ideologis, dan seakan Indonesia itu dipojokkan, tidak memiliki masa depan yang jadi ideologis. Dalam arti saya memiliki positif lagi, siapa tahu ketika IKN itu sudah jadi, tiba-tiba kita jadi negara maju kan siapa tahu, walaupun nggak ada yang tahu. Maka bagaimana kasusnya? Jadi kan ini kita lebih membahas kasus terkait dengan ancaman liberalisme dan imperialisme yang neo terhadap negara yang non ideologis, dengan kondisi yang jelas, dengan kondisi yang memang benar-benar dalam strata manapun, atas dan bawah, atasnya seperti itu, bawahnya apalagi. Namun bagaimana ketika negara ideologis, bagaimana mungkin negara Asia, Jepang yang mungkin tidak ikut Perserikatan Inggris, yang secara tidak langsung dia independen, dia seakan tidak memiliki masalah yang urgent atau mendesak seperti mungkin gaji mereka, UMR dan sebagainya kayaknya lebih jauh, sangat sekali di atas sana. Atau mungkin kesenangan hidup mereka juga sangat senang, walaupun memang kematian mereka juga tinggi, tapi yang penting standar ya. Atau bahkan pendidikan dan sebagainya, mungkin bagi kita itu adalah sesuatu yang modern, atau mungkin negara maju, yang artinya tentunya kasusnya berbeda. Bagaimana ketika kita dicekoki pemerintah untuk kita akan menjadi negara maju, dan tiba-tiba bagaimana ketika kasusnya Indonesia negara maju seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi catat. Iya, selamat Pak Eko. Tadi. Tapi kalau IKN saya mau dia realis itu. Oke. Sekarang gimana ya? Jadi kita mikir ada enggak? Terima kasih. Gini. Pertanyaan tadi sederhananya ketika bicara misalkan. Boleh nggak saya buat pembanding? Jadi misalkannya begini. Misalkan ketika BKN hanya terjadi dan baju dan akhirnya mendorong Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas. Oke. Misalkan. Bisa nggak saya buat kontranya? Misalkan ketika nanti IKN semua sistem itu secara struktural saya ubah kalimat. Ketika nanti IKN jadi, semua kebijakan tidak bisa dipantau oleh masyarakat dan memihak para kapitalis dan menuntut negara-negara dan wilayah-wilayah nanti menjadi wilayah-wilayah provokasi yang menguntungkan para kapitalis. Bisa. Ada. Namanya juga peluang. Nah, tapi saya akan menyampaikan begini. Untuk kita mengetahui sesuatu, kita harus juga menyadari apa yang ada di balik sesuatu itu. Itu adalah standar hal mendasar. Contoh. Kalau saya ingin minum kopi, maka saya juga harus tahu hal yang menyebabkan saya harus minum kopi. Berarti kan ada suatu asas mendasar yang menuntut saya sampai akhirnya menuntut melakukan aktivitas membuat kopi dan meminum kopi. Hal tersebut itu adalah sesuatu hal yang harus dipahami, dan ideologi akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Karena ideologi akan mendorong seseorang membangun roadmap untuk menuju daripada apa yang dicita-citakan dan apa yang diimpikan. Karena ideologi sebagai pemikiran mendasar
pasti akan menuntut pada tujuan kehidupan. Itu kan dasar ideologi. Berarti ketika pada saat ideologi itu sudah dipikirkan oleh seseorang, maka dia akan menilai pada akhirnya, konteks akhirnya dia akan mengatakan pada dirinya, lantas apa yang gua harus lakukan untuk sampai pada hal yang gua inginkan. Maka disitulah mereka akan tertuntut membangun roadmap. Dan roadmap itulah yang akan menjadi langkah jalan agar mereka sampai pada tujuan mereka. Dan itulah sifat karakteristik negara-negara ideologis yang tidak dimiliki oleh negara non-ideologis. Jadi jelas, itu yang membedakan antara negara ideologis dan non-ideologis. Kalau lantas bagaimana dengan negara ideologis seperti Jepang? Kan hidup enak-enak aja, bahagia, gaji tinggi. Oh, kata siapa? Oke, gini. Ada yang tahu? Tingkat daripada pelecehan seksual itu di Jepang tertinggi. Tingkat daripada keguguran itu juga tertinggi. Tingkat daripada angka kelahiran itu juga lemah paling rendah. Sekarang Jepang mengalami krisis populasi. Pertama pertanyaannya, solusinya apa? Maka karena standar ideologinya adalah kapitalisme yang diadopsi lewat Inggris dan Barat, maka dia juga akan memikirkan roadmap solusinya menggunakan landasan kapitalisme atau liberalisme. Salah satunya apa? Salah satunya mendatangkan pendatang asing untuk tinggal di Jepang dengan memberikan insentif hadiah-hadiah yang bisa menuntut. Jadi ketika memang ada orang asing menikah dengan orang Jepang, untuk menambah angka kelahiran, maka difasilitasi rumah, nanti difasilitasi tunjangan, nanti difasilitasi kerjaan, nanti difasilitasi ketika dia lahiran anaknya mendapatkan tunjangan. Ketika anak kedua dapat tunjangan yang lebih. Itu untuk menarik minat orang-orang di luar sana yang produktif daripada angka kelahiran untuk pindah ke Jepang. Pertanyaan, solusi bukan? Solusi. Tapi pertanyaan, solusi itu akan sampai mana? Karena nanti solusi itu akan sifatnya ada yang permanen seperti yang disebutkan, ada yang sifatnya hanya sementara atau bahkan menimbulkan masalah baru. Itu 3 peluang yang akan terjadi ketika seseorang mengambil solusi. Maka sisi ideologi inilah yang akan menuntut roadmap ini pada akhir yang sifatnya menjamin kehidupan mereka. Kalau sifatnya dari sini, disinilah menjadi pertanyaan besar, apakah Indonesia sampai ke titik kesadaran itu? Kalau teman-teman bisa jawab sendiri ya. Kan dia pertanyaan dasar, apakah masyarakat Indonesia sudah sampai pada titik kesadaran tersebut, di mana berpikir secara ideologis untuk mencari solusi pada diri mereka, atau mereka hanya mengadopsi solusi yang sudah ada untuk menambal masalah yang ada? Saya kembali kepada teman. Saya kembalikan kepada mereka. Ya, terima kasih atas jawabannya. Masih ada lagi kan? Kalau tidak ada kita coba cukupkan dulu ya. Sepertinya ya. Mau closing statement Pak Fayo? Oke. Alhamdulillah dari tadi kita bicara panjang lebar terkait masalah ideologis. Tapi pertanyaannya ada nggak sih hubungan dengan kemerdekaan? Jelas ada. Kenapa? Kenapa? Karena kemerdekaan itu sifatnya harus absolut. Makanya di Pancasila terdengar kalimat yang tegas bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala di Undang-Undang Dasar 45. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, kalau hak segala bangsa, maka seluruh sifat daripada kemerdekaan yang sifatnya hakiki itu harus ada di tengah seluruh bangsa. Pertanyaannya, ideologi apa yang akhirnya berhasil untuk membebaskan manusia daripada penjajahan yang sifatnya tadi militer atau non militer, baik antara fisik dan non fisik. Maka dari sini kita akan tahu, disinilah tuntutan kita harus belajar dan memahami apa yang menjadi kebutuhan kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Tapi ingat, bukan yang sifatnya
permukaan, tapi yang sifatnya mendasar. Karena kita udah sifatnya mendasar, maka segala akar cabang yang akan terjadi di tengah masyarakat kita akan memahami permasalahan. Kurang lebih akan saya tutup dan saya akan kembalikan ke Bung Makas sebagai moderator. Oh iya. Ya, terima kasih atas penyampaian materi dan diskusi malam kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara ya. Oh iya. Sebelum kita tutup, kita main poin ya 2 minggu. Jadi setiap bedil itu akan ada setiap 2 minggu sekali. Akan tetapi tapi selang-seling dia online, offline. Online itu biar mengakomodasi kawan-kawan yang di luar ya. Jadi 2 minggu lagi kita akan ada kegiatan online, konten yang tersedia di Instagram Bedil Official. Terus 2 minggu ke depannya baru offline lagi kita dengan bahasan-bahasan tematik gitu. Jadi ya jangan bosan-bosan gitu ya. Menunggu penyanyi ya. Jadi kita tutup dulu diskusi kita malam ini dengan teman-teman ini. Semoga sudah jelas. Sekian, terima kasih kawan-kawan Bedil. Kita tunggu artis kita malam hari ini. Nyanyi ngapain? Nggak tahu. Lagi sholat ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.